Di dunia tercatat sekitar 7,94 miliar jiwa manusia yang hidup dari negara dan budaya yang berbeda. Selain itu juga suku, agama, ras, dan antar golongannya juga yang berbeda. Terdapat juga perbedaan gender yang kita tahu, ada laki-laki dan ada perempuan. Kami dari kelompok 3 Sejarah Pemikiran akan membahas tentang kesetaraan gender. Sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu? Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Oleh karena pengaruh kebudayaan, perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, serta hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Lalu bagaimana ya problem yang terjadi saat ini? Saya akan menjelaskan masalah kesetaraan gender di masa sekarang ini. Kedudukan perempuan dalam masyarakat hingga saat ini menimbulkan stigma bahwa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dengan mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini, subordinasi merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah daripada orang lain. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Tentunya hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama, sehingga kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bertentangan dengan harkat manusia. Kekuasaan yang dipegang oleh kaum laki-laki dapat membatasi kemerdekaan perempuan. Oleh karena itu, permasalahan kesetaraan gender di masa sekarang ini diakibatkan pemberian citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Permasalahan gender berikutnya terkait ketidaksetaraan gender adalah stereotip. Stereotip adalah pelabelan negatif terhadap salah satu jenis gender atau jenis kelamin. Selanjutnya adalah beban berlebih atau beban ganda, yaitu membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Selanjutnya yaitu subordinasi, yaitu sikap merendahkan posisi, status sosial, salah satu jenis kelamin atau gender. Berikutnya adalah marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu jenis kelamin terhadap akses publik maupun partisipasi publik. Dan yang terakhir adalah kekerasan, yaitu perlakuan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, psikis, ekonomi, seksual, dan reproduksi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak manusia yang dimana manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Manusia memiliki hak, memiliki kewajiban, dan memiliki kodrat yang sama di mata Tuhan. Wah, menarik ya. Lalu apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Berada di dunia yang memiliki permasalahan kesetaraan gender memanglah tidak mudah, di mana laki-laki selalu mendominasi daripada perempuan dan tidak jarang juga bahwa perempuan selalu bergantung kepada laki-laki. Hal tersebut harus kita hindari dan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk menghindari permasalahan tersebut. Yang pertama, kita sebagai perempuan tidak boleh lemah. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghindari tindakan kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, dan juga kita berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan baik non-fisik maupun fisik yang akhir-akhir ini terjadi pada perempuan. Yang kedua, meningkatkan dan mengoptimalkan peran dari teknologi untuk pemberdayaan perempuan sehingga mendorong terciptanya hasil karya dari perempuan-perempuan. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas diri kita agar bisa bermanfaat sebagai sumber daya manusia yang bisa saling bersaing dan siap berkompetisi dengan siapapun. Baik, di sini kita sebagai laki-laki seharusnya memberikan kesempatan kepada perempuan, yang dimana memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka dalam mengaktualisasikan diri mereka dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian dan tidak lagi memandang seorang melalui sifat atau jenis kelaminnya.
Tapi, melihat bagaimana peran dan jabatan atau kedudukan itu diberikan maupun diperoleh melalui nilai kompetensi, skill, atau keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Namun yang kedua, memberikan hukuman kepada para pelaku pelecehan, yang dimana dalam kehidupan bermasyarakat ini sering terjadi kasus pelecehan terhadap perempuan, yang dimana harus ditindaklanjuti kekerasan terhadap perempuan tersebut dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya tersebut. Dan terakhir, masyarakat dan media ikut mengawasi pornografi dan pornoaksi. Kegiatan pornografi dan pornoaksi yang sering dialami oleh perempuan seharusnya mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak, terutama masyarakat, pemerintah, dan media ikut melakukan pengawasan terhadap hal tersebut yang merugikan perempuan. Nah, sekarang kita udah tahu kan kesetaraan gender itu seperti apa dan solusinya juga bagaimana. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.